Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di BSmed Channel. Pada video kali ini masih melanjutkan ya pembahasan kita di bab matriks ya untuk matematika tingkat lanjut kelas 11 ya, kurikulum merdeka. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas ya apa itu matriks, kemudian apa itu ordo ya. Nah, sekarang kita akan membahas transpos dan kesamaan dua matriks. Nah, dalam materi matriks ada yang dikenal transpos. Apa sih itu transpos? Jadi transpos itu adalah suatu matriks yang diperoleh dari hasil pertukaran antara elemen baris dan kolomnya ya. Itulah yang dikatakan sebagai transpos matriks. Nah, kayak apa itu? Nah, misalnya nih, jika ada suatu matriks A berordo M dikali N ya, masih ingat ya, ordo ya, jumlah baris dikali jumlah kolom gitu ya. Jadi jika suatu matriks A berordo M dikali N, maka transpos matriks A simbolnya adalah A berpangkat T ya. Jadi transpos matriks itu simbolnya A berpangkat T. Jadi jika nanti ada matriks A berpangkat T, ini artinya transpos dari matriks A, gitu ya. Yaitu dengan menukar posisi elemen-elemen pada baris dengan elemen-elemen pada kolom matriks. Sehingga A transposnya akan berordo N dikali M. Gitu ya. Nah, karena apa ya? Baris dan kolomnya ditukar, maka otomatis ordonya juga akan bertukar. Dari matriks A berordo M dikali N, transposnya akan berordo kebalikan, N dikali M. Gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung berikan contoh soal nih. Misalnya nih, ada matriks A dengan elemen-elemennya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita analisis dulu. Ordonya berapa nih? Ordonya yaitu jumlah baris ya. Baris ke kanan ya. 1, 2. Berarti jumlah barisnya ada 2. Kolomnya ada berapa? Yang dari atas ke bawah ya. 1, 2, 3. Maka ordo matriks A ini 2 kali 3. Gitu ya. Artinya apa? Artinya jumlah barisnya ada 2. Jumlah kolomnya ada 3. Nah, bagaimana kalau kita transposkan? Berarti transposnya tadi menjadi apa? A transpos ya. A berpangkat T. Nah, di sini tadi caranya gimana? Yaitu kita menukar nih posisi elemen pada baris dengan kolom. Artinya di matriks A, baris pertamanya yaitu 1, 2, 3 ini, karena posisinya di sini sebagai baris, maka kita jadikan sebagai kolom. Gitu ya. Nah, tetap ditulis 1, 2, 3. Berarti 1, 2, 3. Gitu ya. Kemudian ada lagi baris kedua nih. Ya kan? Karena ini baris, maka kita jadikan juga sebagai kolom. Yaitu 4, 5, 6. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang coba kita analisis ordonya. Matriks A transposnya. Barisnya berapa nih? 1, 2, 3 ya. Berarti barisnya ada 3. Kolomnya ada berapa? 1, 2. Kolomnya ada 2. Sehingga ordonya 3 kali 2. Coba perhatikan. Matriks A sebelumnya ordonya 2 kali 3. Setelah ditransposkan ordonya menjadi 3 kali 2. Gitu ya. Nah, inilah transpos dari matriks A ya. 1, 4, 2, 5, 3, 6. Gitu ya. Jelas ya? Oke. Satu soal lagi coba. Nah, misalnya nih ada matriks B dengan elemen-elemennya 1, 2, 3, 4. Ordonya berapa nih? Nah, barisnya dulu ya. Barisnya 1, 2, 3, 4. Berarti barisnya 4, kolomnya 1. Ordonya 4 kali 1 berarti. Nah, jika kita transposkan, maka bentuknya B transpos ya. Caranya gimana tadi? Ubah yang elemen baris menjadi kolom atau sebaliknya ya. Kolom jadi baris. Kita lihat karena di sini kolomnya 1, berarti kita langsung ambil kolomnya saja. Gitu ya. Tidak mesti baris dijadikan kolom ya. Bisa kolom jadi baris. Yang jelas ditukar posisinya. Oke ya. Kita ambil yang paling sedikit. Yang tadi kan barisnya kita ambil karena barisnya ada 2 saja. Gitu ya. Biar memudahkan langkah kita untuk menentukan transposnya. Gitu ya. Nah, karena di sini barisnya kolomnya hanya 1, maka kolom ini, yang ini karena posisinya kolom kita jadikan dia baris, gitu ya. Elemennya berapa? Ya sudah, 1, 2, 3, 4, gitu ya. Nah, itulah transpos dari matriks B. Ordonya berapa nih?
barisnya berapa tadi? Barisnya 1 ya. Kolomnya 1, 2, 3, 4. Berarti 1 kali 4. Jelas ya? Dari 4 kali 1 menjadi 1 kali 4. Gitu ya? Jelas ya? Nah, itulah yang dimaksud sebagai transpose matriks ya. Ditukar nih. Elemen baris dijadikan kolom atau kolom dijadikan baris. Dengan catatan ordonya bertukar. Berarti ya, kalau matriksnya berordo M kali N, maka transposnya pasti berordo N dikali M. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kesamaan dua matriks ya. Jadi transpos dan kesamaan biasanya saling berkaitan. Nah, kesamaan dua matriks itu seperti apa? Misalnya nih, suatu matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika memenuhi dua syarat ya. Yang pertama, ordonya harus sama. Gitu ya. Yang kedua, setiap elemen yang seletak juga bernilai sama ya. Jadi suatu matriks dengan matriks yang lain dikatakan sama jika memenuhi dua syarat ya. Ordonya harus sama dan setiap elemen yang seletak bernilai sama. Sehingga jika matriks A dikatakan sama dengan matriks B, dinotasikan dengan rumus A sama dengan B ya. Namanya sama ya, berarti baik ordo maupun nilai elemen-elemennya yang seletak pasti juga sama gitu ya. Nah, langsung ke contoh soal nih. Misalnya diketahui matriks A dengan elemen-elemennya 2, 2x, 5, y dikurang 7. Dan matriks B 2x kurang 5, 5, 9. Nah, jika matriks A sama dengan matriks B, maka nilai x dan y-nya berapa? Nah, kita lihat. Di sini kan keterangannya matriks A sama dengan matriks B ya. Jadi ini kesamaan matriks berarti ya. Nah, sehingga karena matriks A dan matriks B-nya diketahui, langsung kita masukkan. Matriks A-nya berapa nih elemen-elemennya? Ya ini tadi 2, 2x, 5, y dikurang 7. Sama dengan matriks B. Matriks B-nya juga diketahui. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus yang ada ya. Nah, kita perhatikan di sini teman-teman ya. Ini kan ordonya jelas, 2 kali 2, 2 kali 2. Berarti memenuhi syarat yang pertama ya. Syarat yang kedua apa? Setiap elemen yang seletak bernilai sama. Maksudnya apa? Elemen baris pertama, kolom pertama 2 ya. Pada matriks A. Sehingga elemen baris pertama, kolom pertama matriks B juga harus 2. Benar ya? 2 sama dengan 2, 5 sama dengan 5. Gitu ya. Yang mau dicarikan X dan Y-nya. Berarti ada X di sini. Ya kan? Dia sama posisinya dengan yang mana? Yaitu X dikurang 5 ya. Karena 2X elemen baris pertama kolom kedua, maka yang sama yaitu X dikurang 5 ya. Yang juga posisinya baris pertama kolom kedua. Sehingga dari kesamaan diperoleh nih persamaan 2X ya. Ini tadi 2X sama dengan X dikurang 5. Sehingga dari sini variabel X-nya bisa kita tentukan ya. Nah, berarti karena di sini ada dua variabel X nih antara dua ruas, maka kita satukan ya. Berarti yang X di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri. Di sini kan posisinya plus ya, berarti kalau pindah ruas jadi negatif. Sehingga tersisa min 5 di ruas kanan. 2X dikurang X, 1 ya, langsung X sama dengan min 5. Itulah nilai variabel X-nya. Gitu ya. Oke. Kemudian apa lagi nih? Dari rumus yang ada diperoleh lagi persamaan yang berikutnya ya, yaitu ada y ya, karena di sini dicari juga variabel y-nya. Variabel y-nya ada di sini, yaitu terletak pada elemen matriks baris kedua kolom kedua. Yang posisinya sama dengan y kurang 7 ini yang mana? Yang 9 ya, karena baris kedua kolom kedua juga. Sehingga dari sini diperoleh persamaan yang kedua, y dikurang 7 sama dengan 9. Sehingga kita mau cari variabel y-nya, min 7 kita harus pindah ruas. Min pindah ruas jadi plus ya, sehingga y 9 tambah 7, 16. Maka itulah variabel y-nya. Maka kita katakan nilai x-nya yaitu min 5 dan nilai y-nya 16. Gitu ya. Nah, jadi biasanya soal kesamaan dua matriks seperti ini ya. Kita akan mencari variabel ya dari dua matriks yang ada dengan rumus kesamaan, yaitu tadi ordo harus sama dan setiap elemen yang seletak juga bernilai sama. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas contoh yang kedua yang melibatkan transpose matriks ya. Nah, soal yang umum biasanya seperti ini, menggunakan transpose matriks sehingga kedua materi ini biasanya disatukan. Nah, diketahui matriks P dengan elemen-elemennya dan matriks Q dengan elemen-elemennya.
jika P transpos ya, ingat pangkat T artinya transpos ya. P transpos sama dengan Q, berapakah nilai X dikurang Y-nya ya? Maka kita jawab, di sini kan diketahui nih persamaannya. P transpos sama dengan Q ya. Maka P transposnya ada nggak? Oh, belum ada nih. Yang diketahui hanya matriks P. Maka karena yang diminta adalah transposnya, maka ini kita transpos dulu ya. Transpos tadi kayak apa? Baris dijadikan kolom. 3, 1, X dikurang 5 ini baris pertama. Maka dijadikan kolom pertama ya. Tulis kembali 3, 1, X kurang 5. Gitu ya. Ada lagi baris kedua. Maka karena dia baris kita jadikan sebagai kolom. Gitu ya. Tulis elemen-elemennya. Maka inilah transpos dari matriks P. Gitu ya. Sama dengan matriks Q. Matriks Q-nya juga ada nih. Ya, tinggal kita tuliskan saja. Sehingga dari kesamaan matriks diperoleh nih persamaan. Apa yang mau dicari? X dan Y. Variabel X-nya ada di mana? Ada di sini. X dikurang 5. Dia merupakan elemen baris ketiga kolom pertama. Yang posisinya sama yang mana? Yang 9 ya. Berarti kita buat persamaan. X dikurang 5 sama dengan 9. Sehingga nilai X-nya dapat kita peroleh 9 ditambah 5, 14. Gitu ya. Oke. Kemudian apa lagi yang mau dicari? Y. Y-nya ada di mana? Oh, ada di sini ya. Di elemen matriks baris ketiga kolom kedua. Berarti posisi yang sama dengan X tambah 2Y yang mana? Yang 8 ya. Sehingga kita buat persamaan. X tambah 2Y sama dengan 8. Nah, di sini kan variabel X-nya sudah dapat nih 14. Maka X yang di sini kita ganti menjadi 14. Gitu ya. Ditambah 2Y sama dengan 8. Kita mau cari variabel Y-nya di ruas kiri. Berarti 14 harus pindah ke kanan. Berarti berubah tanda jadi min. Sehingga 2Y diperoleh 8 dikurang 14 min 6. Maka Y-nya min 6 dibagi 2 ya. Min 3 ya. Sehingga itulah nilai X dan nilai Y-nya, yaitu X-nya 14, Y-nya min 3 ya. Di sini kan ditanyakan X dikurang Y. Berarti 14 dikurang min 3. Jadinya 17. Gitu ya. Oke, jelas ya? Jadi jelas untuk materi transpos dan kesamaan dua matriks. Nah, seperti biasa di akhir video kita berikan latihan soal ya untuk mempermantap pemahaman teman-teman terkait materi yang kita bahas. Nah, bisa dikerjakan soal yang ada, bolehlah ya jawabannya dibagi di kolom komentar. Oke ya, demikian pembahasan kita terkait dengan transpos dan kesamaan dua matriks. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Nantikan pembahasan materi yang lainnya pada video selanjutnya. Tentunya tetap semangat dan selalu berprestasi.